Perkenalkan, kami dari kelompok 14 pengantar akuntansi. Perkenalkan, nama saya Jujun Rohman dengan NIM 0240146 dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Langgaramani dengan NIM 024011043. Saya Istiqomah dengan NIM 024011059. Saya dengan Siti Holia dengan NIM 02401062. Saya dengan Evansa Frilia Tarsila dengan NIM 02101080. Saya Lutfi Utami dengan NIM 02401067. Perkenalkan, nama saya Widam Al-Aziz dengan NIM 02401079. Dan Nurfi Alamsyah dengan NIM 02401071. Kami akan mempresentasikan laporan keuangan Salon Linda per November 2023. Bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu 1. Latar belakang informasi perusahaan. Salon Linda adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang layanan kecantikan, berlokasi di Banyumas, tepatnya di Jalan Kenanga. Didirikan oleh Nyonya Linda. Salon ini menawarkan berbagai layanan perawatan wajah dan rambut seperti potong rambut, styling rambut, dan perawatan kecantikan lainnya. Jadi kalian semua bisa mampir ke sini ya, jangan lupa, oke? Nah, dengan komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi, Salon Linda berusaha untuk menjadi pilihan utama bagi pelanggan yang mencari pengalaman perawatan yang menyenangkan sekaligus profesional. Modal awal yang digunakan oleh Nyonya Linda untuk mendirikan usaha salon kecantikan Linda yaitu sebesar 75 juta rupiah. Wow, banyak sekali ya. Nah, disetorkan oleh Nyonya Linda pada tanggal 1 November 2023. Modal tersebut digunakan untuk berbagai keperluan operasional serta untuk membeli peralatan-peralatan yang ada di salon. Transaksi perusahaan. Jadi selama bulan November 2023, Salon Linda melakukan serangkaian transaksi yang menggambarkan aktivitas keuangan serta operasionalnya. Pada tanggal 2 November, Salon Linda membayar sewa gedung untuk 1 tahun transaksi perusahaan. Selama bulan November 2023, Salon Linda melakukan serangkaian transaksi yang menggambarkan aktivitas keuangan dan operasionalnya. Terus pada tanggal 2 November, Salon Linda membayar sewa gedung untuk 1 tahun, membayar di muka sebesar 24 juta. Kemudian pada tanggal 3 dan 4 November, salon membeli peralatan dan perlengkapan salon secara tunai seharga 15 juta rupiah dan seharga 5 juta rupiah per masing-masingnya. Di sepanjang bulan, salon juga menerima pendapatan dari layanan yang diberikan yang terakumulasi menjadi total 20.300.000 rupiah hingga akhir bulan. Pendapatan ini terdiri dari penerimaan tunai dan kredit yang dicatat pada tanggal yang berbeda. Selain itu, salon mengeluarkan berbagai biaya operasional termasuk gaji karyawan yang dibayarkan pada tanggal 12 November, yaitu sebesar 4.500.000 rupiah, biaya iklan di media sosial sebesar 1 juta rupiah, dan biaya listrik serta biaya air sebesar 950.000 rupiah. Pengeluaran juga mencakup biaya telepon dan internet sebesar 750.000 rupiah, serta tambahan perlengkapan salon yang dibeli pada tanggal 23 November senilai 2.500.000 rupiah. Meskipun ada pengeluaran yang signifikan, salon berhasil menerima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 2.800.000 rupiah pada tanggal 28 November. Untuk penjelasan jurnal umum dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Penjelasan jurnal umum dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Silakan. Di jurnal umum, kas bertambah di kredit sebesar 40.500 dan modal Linda bertambah di debit 40.500. Kedua, pada tanggal 2 November 2023 membayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 6 juta. Dalam jurnal umum, sewa dibayar di muka bertambah di debit sejumlah 6 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 6 juta. Ketiga, pada tanggal 3 November 2023 membeli peralatan salon
senilai 3.200.000 secara tunai. Dalam jurnal umum, peralatan bertambah di debit senilai 3.200.000, kas berkurang di kredit 3.200.000. Selanjutnya, membeli perlengkapan salon senilai 2.500.000 secara tunai. Dalam jurnal umum, perlengkapan bertambah di debit senilai 2.500.000 dan kas berkurang di kredit senilai 2.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 5 November menerima pendapatan jasa salon senilai 3.500.000. Dalam jurnal umum, kas bertambah di debit 3.500.000, pendapatan bertambah juga di kredit senilai 3.500.000. Pada tanggal 8 November membayar biaya iklan senilai 1 juta. Dalam jurnal umum, kas berkurang di debit 4.200.000, pendapatan berkurang 4.200.000. Pada tanggal 1 November modal di debit sebesar 75 juta, di saldo sebesar 75 juta. Pada tanggal 2 November sewa gedung di kredit 24 juta, saldo 51 juta. Pada tanggal 3 November peralatan salon kredit 15 juta, di saldo 36 juta. Pada 4 November perlengkapan salon kredit 5 juta, di saldo 31 juta. Tanggal 5 November pendapatan jasa di debit 3.500.000, di saldo 34.500.000. 8 November biaya iklan kredit 1 juta, saldo 33.500. 10 November pendapatan jasa di debit sebesar 4.200.000, di saldo 30.700.000. 12 November biaya gaji kredit 4.500.000, saldo 33.200.000. 10 November modal di debit senilai 75 juta, di saldo senilai 75 juta. 2 November sewa gedung kredit senilai 24 juta, saldo senilai 51 juta. 3 November peralatan salon kredit sebesar 15 juta, saldo sebesar 36 juta 36 juta. 4 November perlengkapan salon di kredit sebesar 5 juta, di saldo 31 juta. 5 November pendapatan jasa 3.500.000, di saldo 34.500.000. 8 November biaya iklan kredit senilai 1 juta, di saldo senilai 33.500.000 rupiah. 10 November pendapatan jasa 4.200.000, di saldo 37.700.000 rupiah. 12 November biaya gaji kredit senilai 4.500.000 rupiah, di saldo senilai 33.200.000 rupiah. 18 November biaya listrik dan air di kredit 950.000, di saldo 32.250.000 rupiah. 20 November pendapatan jasa 3.800.000 rupiah, di saldo 36.050.000 rupiah. 23 November perlengkapan salon kredit 2.500.000 rupiah, saldo 33.550.000 rupiah. 25 November biaya telepon dan internet kredit 750.000 rupiah, saldo 32.800.000 rupiah. 28 November piutang usaha
debit Rp2.800.000, saldo Rp35.600.000. 30 November pendapatan jasa, debit Rp4.500.000, saldo Rp40.100.000. Neraca yang ketiga untuk neraca saldo, kas bertambah di debit senilai 40.100.000, modal berkurang di kredit 75 juta, sewa dibayar di muka 24 juta di debit, peralatan salon bertambah di debit sebesar 15 juta, perlengkapan salon bertambah di debit sebesar 7.500.000, pendapatan jasa berkurang di kredit 18.800.000, biaya iklan bertambah di debit sebesar 1 juta, biaya gaji bertambah di debit sebesar 4.500.000, biaya listrik dan air bertambah di debit sebesar 950.000, biaya telepon dan internet bertambah di debit sebesar 750.000, piutang usaha itu 0. Untuk total semuanya debit ada 93.800.000, sementara kredit juga sama 93.800.000 yang artinya balance. Yang keempat ada jurnal penyesuaian. Pada tanggal 3 November, kas bertambah di debit sebesar 15 juta, saldonya 15 juta. Pada tanggal 30 November, akumulasi penyusutan perawatan berada di kredit sebesar 750.000 dan saldo sebesar 14.250.000. Yang kedua ada perlengkapan salon setelah penyesuaian. Pada tanggal 4 November, kas berada di debit sebesar 5 juta dan saldo sebesar 5 juta. Pada tanggal 23 November, kas berada di debit yaitu sebesar 2.500.000 dan saldo sebesar 7.500.000. Pada tanggal 30 November, beban perlengkapan berada di kredit sebesar 3 juta dan saldo sebesar 4.500.000. Sewa dibayar di muka setelah penyesuaian. Pada tanggal 2 November, kas berada di debit sebesar 24 juta dan saldonya sebesar 24 juta. Pada tanggal 30 November, beban sewa berada di kredit sebesar 2 juta dan saldonya 22 juta. Biaya gaji setelah penyesuaian. Pada tanggal 12 November, kas berada di debit sebesar 4.500.000 dan saldonya sebesar 4.500.000. Pada tanggal 30 November, utang gaji berada di kredit sebesar 500 dan saldonya sebesar 5 juta. Pendapatan jasa setelah penyesuaian. Pada tanggal 5 November, kas berada di kredit sebesar 3.500.000 dan saldonya sebesar 3.500.000. Pada tanggal 10 November, kas berada di kredit sebesar 4.200.000 dan saldonya 7.700.000. Pada tanggal 15 November, piutang usaha berada di kredit sebesar 2.800.000 dan saldo sebesar 10.500.000. Pada tanggal 20 November, kas berada di kredit sebesar 3.800.000, saldonya sebesar 14.300.000. Pada tanggal 30 November, kas berada di kredit sebesar 4.500.000 dan saldonya sebesar 18.800.000. Pada tanggal 30 November, piutang usaha pendapatan belum diterima sebesar 1.500.000 di kredit dan saldonya sebesar 20.300.000. Untuk neraca lajur, kas di neraca saldo di debit 40.100.000, di neraca di debit 40.100.000. Patahnya untuk bisa kamu korot gue Lagi masih ngomong bisa nih. ya kamu lawan kan Di neraca lajur, kas di neraca saldo di debit 40.100.000, di neraca di debit 40.100.000. Lalu modal di penyesuaian di kredit 75 juta. Sewa dibayar di muka di neraca saldo di debit 24 juta. Di neraca saldo setelah penyesuaian 2 juta. Di neraca di debit
22 juta. Peralatan salon di neraca saldo di debit 15 juta. Di laba rugi di kredit 750.000, di neraca di debit 15 juta. Perlengkapan salon di neraca saldo di debit 7.500.000. Di neraca saldo setelah penyesuaian di debit 3 juta. Di neraca di debit 4.500.000. Pendapatan jasa di penyesuaian di kredit 18.800.000. Di laba rugi di kredit 1.500.000. Piutang usaha di neraca saldo setelah penyesuaian 1.500.000, di neraca di debit 1.500.000. Biaya iklan di neraca saldo di debit 1 juta, di neraca di debit 1 juta. Biaya gaji di neraca saldo di debit 4.500.000, di laba rugi di kredit 500.000, di neraca di debit 5 juta. Utang gaji di laba rugi di kredit 500.000. Biaya listrik dan air di neraca saldo di debit 950.000, di neraca di debit 950.000. Biaya telepon dan internet di neraca saldo di debit 750.000, di neraca di debit 750.000. Beban perlengkapan salon di neraca saldo setelah penyesuaian di debit 3 juta, di neraca di debit 3 juta. Beban sewa di neraca saldo setelah penyesuaian 2 juta, di neraca di debit 2 juta. Total di neraca saldo 93.800.000. Total penyesuaian 93.800 juta. Di neraca saldo setelah penyesuaian 12 juta. Di laba rugi 2.750.000. Di neraca 81.300.000. Oke, untuk penutupan kesimpulannya adalah dari jurnal di atas, pembuatan rapid dan sistematis dan terstruktur merupakan aspek krusial dalam pencatatan transaksi keuangan di salon Linda. Dengan melakukan identifikasi dan penetapan akun-akun yang diperlukan, salon dapat mencatat setiap transaksi dengan akurat sehingga dapat menggambarkan posisi keuangan dan hasil opsional secara jelas. Klasifikasi akun ke dalam kategori aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai aliran kas dan pengeluaran yang terjadi. Hal ini memungkinkan manajemen untuk melakukan analisis yang mendalam tentang kinerja keuangan salon dan membuat keputusan strategis yang lebih tepat. Untuk saran, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, disarankan agar salon Linda menggunakan software akuntansi yang sesuai dan jelas. Demikian laporan keuangan salon Linda yang sudah dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, banyak kekurangan kami minta maaf lagi karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia itu tempatnya salah dan luput. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.